Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya tinggal di desa yang air sungainya itu berubah warna, bau menyengat, dan tanamannya gagal panen, serta anak-anak mereka terkena penyakit kulit? Inilah hal yang dialami oleh warga desa Watu Salam, Pekalongan, akibat terjadinya pencemaran limbah dari sebuah perusahaan tekstil yaitu PT Pajitex. Kasus ini bukan sekedar masalah lingkungan, tapi juga cerminan bahwa terjadinya lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia dan lingkungannya. Di Indonesia, dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sistem hukum ini, ada 3 jalur utama penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, penegakan hukum administrasi, hukum pidana, dan juga hukum perdata. Semua ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan alam itu sendiri. Namun, penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari lemahnya struktur lembaga, kurangnya alat bukti, hingga budaya masyarakat yang belum patuh terhadap hukum. Kadang aparat penegak hukum seperti penyidik ataupun DLH pun terkendala akan uji dan minim koordinasi antar integrasi. Semua ini merupakan penyebab terjadinya pelanggaran lingkungan yang berulang. Mari kita melihat kasus nyata PT Pajitex ini, yaitu sebuah perusahaan tekstil yang bergerak di bidang industri pemproduksian sarung tenun di Kabupaten Pekalongan yang berdiri sejak awal tahun 2000-an, yang dimana perusahaan ini dalam kasus ini yaitu diduga melakukan pencemaran limbah cair dengan membuang limbah cair ini yang berisi logam berat seperti timah dan kromium langsung ke dalam sungai Silunggunggo tanpa melalui pengelolaan yang layak terlebih dahulu. Dampaknya adalah air sungai berubah warna, lalu ikan-ikan mati, petani gagal panen di lahan seluas 50 hektar, dan warga menderita penyakit kulit, gatal-gatal, serta gangguan saluran pernapasan (ISPA) akibat debu dan asap batu bara dari cerobong pabrik. Dalam hal ini, PT Pajitex melakukan pencemaran dalam lingkup air, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara dari kebisingan yang diakibatkan oleh alat-alat yang mereka gunakan. Dalam hal ini juga warga tidak tinggal diam. Dengan bantuan dari Walhi Jawa Tengah, perwakilan mengenai lingkungan hidup, mereka melakukan pelaporan kasus ke Dinas Lingkungan Hidup, bahkan menggugat PT Pajitex ini secara administratif. Dalam perspektif hukum internasional, pencemaran yang ditimbulkan PT Pajitex sebagai industri tekstil, di mana mereka membuang limbah cair dan udara berbahaya, limbah B3, tanpa pengelolaan yang benar, atau bisa juga dikatakan sebagai dumping, dapat merujuk pada Konferensi Stockholm tahun 1972, di mana prinsip utamanya yaitu tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan hak asasi manusia. Dari sini dapat dilihat warga desa Watu Salam sendiri yang berada di sekitar lingkungan pabrik sebagai korban kehilangan hak atas lingkungan yang sehat akibat asap, debu, dan limbah yang merusak lingkungan mereka. Lalu dalam prinsip ke-10 Konferensi Rio de Janeiro tahun 1992 yang mengamanatkan bahwa masyarakat berhak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan dan menuntut keadilan. Namun pada faktanya yang terjadi justru warga setempat yang memperjuangkan keadilan mendapatkan perlakuan kriminalisasi oleh aparat hukum setempat. Hal ini diketahui setelah melakukan pengaduan adanya pelanggaran terhadap HAM yang juga disebutkan di dalam pasal 66 Undang-Undang PPLH, bahwa setiap orang yang berusaha memperjuangkan hak lingkungan tidak dapat dipidanakan maupun digugat. Dalam sudut pandang tanggung jawab negara sebagai pembuat kebijakan dan pemegang kekuasaan yang wajib menjamin hak warga negaranya atas lingkungan yang baik, menegakkan hukum, idealnya negara wajib menindak dengan tegas kasus pencemaran oleh PT Pajitex ini.
agar hukum menjadi tegak dan kuat, sehingga kedepannya para pelaku usaha lain dapat mempertimbangkan kasus ini sebagai pedoman mereka dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam sisi tanggung jawab non-stand aktor, di mana menggarisbawahi kewajiban atas perusahaan untuk tunduk terhadap regulasi lingkungan yang diterapkan. Dalam konteks kasus ini, mereka seharusnya dapat mengelola limbah dengan baik dan mencegah kerugian terhadap warga yang hidup di area lingkungan industri tersebut. Bahkan perusahaan ini justru melaporkan warganya yang memprotes, sehingga hal ini diduga melanggar prinsip pencemar membayar dan keadilan lingkungan itu sendiri. Terakhir, dari segi pencemaran lintas batas, kasus PJ Tax sendiri tidak terindikasi adanya dampak yang dirasakan secara lintas batas negara, baik melalui polusi air maupun udara. Pencemaran yang terjadi bersifat lokal di sekitar wilayah operasional pabrik saja. Akan tetapi, jika limbah atau udara tercemar terbukti menyebar ke negara lain atau lintas batas negara, maka kasus ini dapat dikaji lebih lanjut dengan pendekatan transboundary pollution. Menurut saya sendiri, berlandaskan kasus PT Pajitex di Pekalongan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan, baik melalui pencemaran udara maupun air, serta berdasarkan proses hukum yang terjadi, menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat di Indonesia. Sebab meskipun upaya sanksi administratif telah ditetapkan, akan tetapi pelanggaran tetap terjadi, dan juga perlindungan terhadap warga yang melaporkan kerusakan lingkungan seharusnya tidak dijerat hukum ataupun dilakukan penahanan. Saran saya kepada pemerintah maupun dalam hal ini negara sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan berkewajiban untuk melindungi warganya, sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan dalam proses peradilan kasus lingkungan hidup, karena dalam proses penegakan hukumnya biasanya terjadi potensi pelanggaran hukum dan kriminalisasi pejuang lingkungan maupun ketidakpatuhan pihak yang seharusnya bertanggung jawab, dalam hal ini pihak perusahaan yang melakukan pencemaran.